Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Yassar dan selamat datang di channel Tukita. Dalam video ini kita akan berbicara tentang Swiss, negara yang tenang dan indah yang dianggap sebagai tempat perlindungan bagi mereka yang ingin melarikan diri dari masalah, baik yang jujur maupun yang korup. Seringkali kita menemukan Bank Swiss terlibat dalam kasus tersebut. Swiss dianggap sebagai surga politisi, pebisnis, bahkan bos mafia. Tetapi bukan untuk tujuan wisata, melainkan untuk tujuan lain, terutama uang yang dicuri dan disimpan di bank-bank Swiss. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Mari kita mulai. Mengapa orang-orang ini memilih Swiss bukan negara seperti Finlandia, Swedia, atau Prancis? Rahasianya ada pada konsep negara netral. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Swiss menjadi negara netral dan apa artinya. Menurut sejarah, Swiss menderita akibat perang dengan ratusan ribu orang kehilangan nyawa. Pada tahun 1515, perang besar terjadi antara Swiss dan Prancis, yang dianggap sebagai salah satu perang paling berdarah. Swiss mengalami kerugian besar yang membuat mereka sadar untuk mengakhiri perang yang berkepanjangan ini. Setelah perang ini, Swiss memutuskan untuk mengubah negara mereka menjadi negara netral. Ini berarti mereka tidak akan campur tangan dalam urusan negara lain atau dalam konflik bersenjata. Tentara mereka tidak meninggalkan perbatasan dan mereka mengurangi anggaran militer. Pada awal abad ke-19, mereka secara rasmi menyatakan sebagai negara netral. Sejak itu, Swiss hidup damai di tengah konflik dan kerusuhan yang terjadi di seluruh dunia. Swiss tidak bergabung dengan aliansi politik manapun, bahkan menunggu hingga tahun 2002 untuk bergabung dengan PBB untuk membela isu-isu kemanusiaan. Selain netral di politik, ada juga netral di finansial. Pada tahun 1934, pemerintah Swiss mengeluarkan undang-undang yang melindungi privasi individu yang menyimpan uang mereka di bank-bank Swiss. Undang-undang rahasia bank mereka menjamin bahwa data pelanggan tidak akan dibagikan dengan pihak luar. Hal ini menjadikan Swiss sebagai tujuan favorit bagi orang-orang kaya maupun yang korup, karena kerahasiaan ini memungkinkan mereka untuk menyimpan uang mereka jauh dari pengawasan pihak berwenang. Jaminan yang ditawarkan oleh bank-bank Swiss memperkuat sistem ini. Pelanggan dapat mengakses uang mereka dengan mudah secara online. Penarikan serta penjualan tersedia sepanjang waktu. Franc Swiss, mata uang nasional, dianggap sebagai salah satu mata uang terkuat dan paling aman yang memastikan keamanan dana. Selain itu, jaminan perbankan mencakup layanan terpadu seperti konsultasi keuangan, investasi, dan layanan transaksi internasional yang menarik orang-orang kaya dari seluruh dunia. Meskipun Swiss kekurangan sumber daya alam berkat kebijakan keuangannya, namun kerahasiaan mutlak dalam sistem perbankan merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi menjamin privasi, tetapi di sisi lain memungkinkan korupsi makin banyak. Laporan menunjukkan bahwa banyak tokoh publik, termasuk pejabat korup dan para penjahat, menggunakan bank Swiss untuk menyimpan kekayaan mereka yang tidak sah. Ini menimbulkan pertanyaan tentang peran Swiss dalam memungkinkan aktivitas ilegal ini, yang memerlukan diskusi tentang perlunya perubahan dalam sistem perbankan mereka. Meskipun ada semua masalah ini, Swiss tetap dihormati secara global dengan sistem politik yang stabil dan ekonomi yang kuat. Kebijakan yang netral memberinya reputasi sebagai negara yang aman, di mana tidak ada kebencian seperti yang terjadi di negara lain. Misalnya, tidak ada kasus rasmi pencatatan gambar yang menghina umat muslim, berbeda dengan beberapa negara Eropa yang pernah mengalami masalah seperti itu. Selain itu, Swiss dipandang sebagai tempat perlindungan bagi ide-ide baru, bagi seniman dan ilmuwan yang melarikan diri dari ketidakadilan, yang mendorong kreativitas dan perkembangan, yang menjadikannya pusat inovasi. Secara keseluruhan, Swiss tetap menjadi model teladan dalam banyak aspek, dari politik hingga ekonomi, dari budaya hingga hak
asasi manusia. Keseimbangan antara netral dan ekonomi yang kuat menjadikannya salah satu negara terbaik di Eropa. Kita sudah sampai di akhir video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Bagikan ke teman-teman. Saya Muhammad bin Yassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.